gila, gue anak ini gue bisa, apa yang gue nggak bisa gitu kan. Hai Londoners, ataupun kalian bukan Londoners, masuk LSPR menjadi Londoners. Oke, gue Gentar Vendra Gasta. Gue student batch 24 dan kebetulan gue ngampus di Sudirman. Gue Aldean Zoran Ajis dari BDMC, jurusan Ilmu Komunikasi. Nama gue Keisha, gue marketing komunikasi kelas 2 SP. Hai, nama gue Nazla Putri Ganinda, anak Markom 241 TP, batch 24. Perkenalkan, nama gue Novia Fernanda, gue kelas Predisi 243 SP, jurusannya Public Relations. Karena menurut gue LSPR tuh kan jam kuliahnya teratur banget ya. Jadi kalau kelas pagi ya pagi, siangnya siang, jadi udahannya tuh bisa lanjut kerja atau lanjut kemana gitu. Karena kayak ngelihat LSPR tuh kampus yang kayak ngedukung non-akademiknya banget sih. Karena banyak teman-teman gue juga sih di sini kayak asik aja kuliah di sini. Kenapa pilih LSPR? Karena seperti yang kita tahu ya, LSPR itu kan terkenal sama kampus komunikasinya dia emang udah terkenal bagus, dan gue emang mau masuk ilmu komunikasi kan, jadi pas paling tepat pilih LSPR. Sebenarnya aku tuh pengen masuk LSPR dari SMP, tapi begitu aku masuk SMA negeri, kayak banyak lah stigma about kampus negeri, you know. Jadi kayak ya udah, akhirnya aku kayak ntar deh LSPR yang negeri dulu. Nah terus akhirnya kemarin gue udah SNM, SBM nggak dapet, mandiri nggak dapet juga. Dan akhirnya pas ngobrol-ngobrol sama nyokap bokap, akhirnya ya udah LSPR aja. Dan karena memang gue udah lama pengen. Karena di jurusan yang gue ambil itu BDMC kayak simple aja ya, kayak nggak ribet-ribet banget kayak jurusan-jurusan yang lain, itu aja sih. Sebenarnya fun fact, gue itu dari dulu pengennya international relation, talk without communication. Nah, terus waktu sempet pas gue SMA, LSPR itu ada kayak ikut acara apa ya, kayak kampus day gitu loh. Nah, terus pas mereka kesana, mereka jelasin kalau ternyata communication-nya nggak cuman communication aja. Karena gue pengen keluar dari zona nyaman aja sih. Sebelumnya kan gue jurusan fashion, jadi gue pengen coba suatu hal yang baru. Karena gue masuk ilmu komunikasi, karena gue ngerasa tuh ilmu komunikasi tuh kepake di semua bidang. Karena komunikasi kan kita pakai sehari-hari ya, terus kayak banyak juga nanti nih pekerjaan-pekerjaan yang emang butuh komunikasi gitu loh. Seperti yang gue barusan bilang sih, ilmu komunikasi itu jauh lebih luas cakupannya. Apalagi untuk aspek kerja. Kalau kalian perhatiin, semuanya itu udah bergantung banget ya sih sama yang namanya komunikasi, ya kan? Apalagi dengan adanya teknologi, bahkan ya kayak lo chatan dan segala macem, itu kan salah satu apa ya, termasuk perkembangan juga yang harus lo pelajarin lagi. Mendapat relasi lebih banyak dari jurusan yang lain mungkin? Ya kalau menurut gue kan kalau misalnya kita anak ilmu komunikasi, kita jadi bisa apa ya, lebih tahu cara penyampaian pesan dengan baik dan benar. Jadi gimana sih pesan itu biar nyampe ke orang tanpa ada salah-salah gitu. Keunggulannya anak komunikasi menurut aku kayak pasti serba bisa sih, karena komunikasi yang kreatif ya. Mungkin kalau sekarang ya gue jadi lebih percaya diri aja buat ngutarain pendapat gue. Sebenarnya karena dari awal gue juga anaknya lumayan gampang ya berinteraksi dengan orang. Jadi so far sih gue belum sangat merasakan keunggulannya, tapi kalau misalkan banyak banget nih teman-teman gue yang dari semester 1 kayak mereka tuh anaknya sebenarnya pendiam. Tapi ketika belajar ilmu komunikasi, mereka banyak kayak belajar, karena dosen-dosen juga banyak banget ngajarin kita kayak tips and trick, kayak misalkan lo kalau mau gampang berbaur tuh kayak gimana. Itu tadi yang gue bilang, relasi yang gue dapet ternyata lebih banyak dari jurusan yang lain sih. Benefitnya itu yang pasti jadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi kayak di beberapa tempat sekarang tuh bisa menyesuaikan diri loh, kayak musiknya di tempat ini komunikasi kayak gimana sih, tempat ini komunikasinya kayak gimana sih gitu. Masuk jadi anak ilkom, jadi kreatif, banyak. Iya, kita dituntut lebih kreatif sih komunikasi tuh. Jadi benefitnya kita kreatif sama banyak relasi tuh, aku mikir. Oh kebetulan banget nih ya kak, gitu kan. Emang di luar ngampus, gue juga berkecimpung di entertainment, dimana memang base-nya
communication gitu loh kayak. Ada sih, karena teman-teman gue beberapa kayak pemain sinetron atau FTP atau artis-artis lainnya. Sebelumnya gue sempat jadi kayak konten kreator gitu kan, jadi pesan yang gue sampein itu ya harus dapat ke penontonnya gitu. Ada sih dulu kayak pernah kerja gitu, dan kerjanya itu kayak ada kayak tentang live gitu, jadi tuh butuh apa ya, karena udah pernah belajar komunikasi nih, jadi tuh lebih bisa enjoy. Jurusan gue sih kayaknya broadcasting gitu sih, kayak rata-rata sih lebih ke praktek ya daripada teori-teori gitu, jadi lebih asik aja untuk konten gitu. Kalau misalkan major yang sekarang nih semester 3 karena kita online, jadi kita belum ngerasain nih praktek yang kata kating-kating gue pada seru gitu, kayak wah udah deh pokoknya seru, lo jalanin aja dulu, ujung-ujungnya sakit. jalanin aja. Cuman sampai sekarang nih by far paling sih banyak paper. Paper kalau IR apalagi ya gitu kan. Aku ngambil marketing communication. Kenapa alasan aku ngambil marketing communication? Aku ngambil markom karena tadinya awal labil antara bisnis sama komunikasi. Terus aku mikir karena komunikasi lebih kepake, dan ini jalan tengahnya, markom juga dikepake ke bisnis. Jadi aku ngambilnya markom gitu. Kalau jurusan gue ini kan belajar tentang strategi pemasaran juga ya, jadi gimana sih biar kita tuh bisa mengatur strategi pemasaran kita untuk bisnis atau untuk perusahaan lain. Dan juga biasanya kegiatannya kayak presentasi sih kalau di kelas, atau mungkin bikin paper gitu. Aku kan public relation, pastinya belajar tentang public relation, terus jadi lebih belajar ke mungkin event-event, terus dan juga di major aku tuh juga mencakup beberapa yang lain, kayak misalnya kita tetap belajar fotografi, desain. Di belakang layar. Boleh dong dijelaskan. Kenapa? Karena aku lebih suka merencanakan productionnya gitu. Gue tergantung juga sih. Kalau di depan layar juga oke, di belakang layar juga oke sih. Dari kecil kan my whole life I've been in front of the screen ya, of course, kayak mungkin kayak some of you may know me from the past gitu kayak. Tapi ketika gue jalanin semua itu, balik lagi sih, semua tuh ada plus minusnya. Cuman kalau untuk sekarang, gue kayak a bit in both world gitu loh, kayak gue di belakang juga, di depan juga, and I feel like ya udah gitu sama-sama aja. Pastinya kalau Ilkom depan layar dong. Dua-duanya sih sama aja, tapi prefer depan layar kayaknya. Duh, jangan sedih sayang, jangan sedih. Dari awal, sumpah, gue awal masuk dikasih paper, kerjain dong kan, kayak gue nekain, gue bisa. Apa yang gue nggak bisa gitu kan? Ngumpul lah nih teman-teman gue berlima. Kita nugas hari ini, kita nggak boleh bercanda, kita nggak boleh ngobrol. Ini paper, ujung-ujungnya ngopi sayang. Dan bercerita tentang kenapa kita milih HI. Akhir-akhirnya kita sharing, cuman balik lagi kayak kan kita belum explore terlalu banyak dan it's only the beginning. Mungkin kalau dari kelama-kelamaan bakal ngerasa oh udah biasa gue dari awal kayak gini kan. Cuman kalau untuk ngerasa seperti itu of course pasti ada lah. Sebenarnya awalnya bukan salah jurusan sih, lebih ke kayak sebenarnya perlu gak sih gitu, lebih merasa kayak gitu, tapi lama-lama kayak ternyata emang perlu sih gitu. Selama aku kuliah belum, walaupun sesusah-susahnya masih enjoy, gak sesusah denger curhatan sama jurusan lain. Sejauh ini sih belum ya, masih ngerasa aman-aman aja sih di jurusan ini. Sih gue di sini senang banget sih sama jurusan gue yang sekarang karena have fun gitu sih, simple. Gue nggak punya kendala sih selama ini di jurusan yang gue pilih, karena bener-bener kayak sesimpel itu sih kuliahnya. Belum juga sih, belum ada kendala apa-apa sejauh ini. Gak ada sih, mungkin kendalanya mungkin kalau kita lagi biasalah ini masalah anak-anak zaman sekarang kan, kalau misalnya terlalu capek untuk berkomunikasi sama orang lain, jadi kayak pengen sendiri tapi harus dituntut gitu, kita kayak tetap harus bergaul sama yang lain, tetap kayak bersosialisasi. Pastinya ada dong kayak tugas-tugasnya, kayak ternyata susah juga ya gitu. Suatu hari pas kita lagi main, kita ngerasain lapar banget, tapi nggak ada makanan di dapur. Dan lapar nih, oven McD yuk. Ngapain McD? Mending masak sendiri, nggak bagus tahu buat tubuh lu. Tapi junk food tuh enak banget tau. Kayak lu tunggu aja terus instan ya termas. Gak ribet gitu. Ini kita masak aja yuk. Mau nggak? Tapi masak apa? Gimana kalau masak salad?
Jadi bagus. Let's go. Jagalah tubuh Anda dengan mengkonsumsi makanan sehat dan kurangilah dalam mengkonsumsi makanan junk food. Karena dengan membuat makanan sendiri, terlebih makanan sehat, maka makanan yang kita bisa buat dapat terjamin semuanya mulai dari kebersihan dan kesehatannya. Ayo mulai hidup sehat dari dirimu sendiri. Start from now. Yang pastinya bisa berguna ya, apa yang aku dapat pelajaran di LSPR bisa berguna buat pekerjaan atau buat kedepannya habis lulus gitu. Ya biar ilmunya berguna aja dan relasi jangkauannya lebih banyak aja. Kalau gue, karena gue anak marketing komunikasi, jadi gue berharapnya nanti suatu saat gue udah bikin bisnis, gue jadi lebih paham aja sih gimana buat ngatur strategi pemasaran untuk bisnis gue sendiri. Harapan kedepannya ya semoga yang gue pelajarin tuh nggak sia-sia dan 4 tahun gue kuliah tuh worth it. Ya, harapan gue cuman what I do now matters in the future. Jadi kayak I don't want to get my hopes up in anything. At least kayak gue jalanin what's in front of me now, dan if someday I can achieve the title of SECom, well, I hope that it's worth it, you know? Terus santai aja sih kuliahnya, kayak gue juga nyantai-nyantai aja. Tapi tetap jangan tinggalin tuh kuliah. Pokoknya tetap semangat guys. Jangan gengsi untuk kenalan sama orang lain, perbanyak temen, bersosialisasi, karena kayak mereka tuh pasti bakal bisa jadi mereka nolongin lo atau relasi, pokoknya perbanyak relasi lah. Ya, jangan lupa have fun, makin tua makin susah. Apa ya? Jalanin aja ya sayang. Ya, jalanin aja. Pasti di akhirnya akan indah semuanya. Pesannya yang pasti ternyata kan nggak gampang gitu buat sampai lulus. Jadi kayak tetap semangat terus. Kayak pasti yang kita udah lakuin sekarang itu nggak akan sia-sia nanti akhir-akhirnya. Jadi tetap semangat terus. Nah, buat teman-teman Londoners atau bahkan yang bukan Londoners, Jangan lupa saksikan Kampus Corner di YouTube. Di LSPR FTV. dan juga Buat follow Instagramnya @LSPR FTVC.